furan, pirol, dan teopen. Pada kesempatan yang lalu kita membahas untuk yang reaksi yang menonjol adalah berupa substitusi aromatik elektrofilik. Untuk yang furan, pirol, dan teopen, di sini ada perkiraan kalau masuk di posisi alfa dan di posisi beta. Dari hasil mekanisme reaksi yang ada di sini, bisa kita lihat bahwa untuk yang posisi alfa ini ada 3 bentuk resonansi, sedangkan untuk yang posisi beta ini ada hanya 2 begitu. Sehingga dari sini bisa diperkirakan bahwa reaksi substitusi aromatik elektrofilik lebih cenderung masuk di posisi yang alfa daripada yang beta. Kemudian dari reaktivitas, pirol lebih reaktif, diikuti furan, kemudian teopen. Ketiganya ini lebih reaktif dibandingkan dengan benzen karena ketiganya adalah sistem yang kaya elektron. Kemudian teopen ini karena mendekati benzen berarti karakter aromatiknya lebih besar daripada yang lain. Kemudian pirol dan furan bereaksi pada kondisi yang sangat lunak, maksudnya tidak perlu reaksi yang begitu memerlukan suhu yang tinggi ataupun tekanan yang tinggi, karena sistemnya kayak elektron. Kemudian substitusi pada posisi alfa lebih disukai daripada posisi beta, karena bentuk resonansinya dari intermediate ini lebih banyak daripada yang posisi beta. Kemudian beberapa substitusi beta biasanya terlihat tergantung pada heteroatomnya. Kemudian sebagai contoh, ini untuk substitusi aromatik elektrofilik adalah nitrasi menggunakan bereaksi ini, di mana sesuai dengan prediksi ini bahwa yang substitusi pada posisi alfa lebih diminati daripada posisi beta. Untuk yang pirol di sini 4:1, sedangkan furan lebih tinggi lagi menjadi 6:1. Kemudian ini nitrasi furan. Jadi ini yang pirol sama furan, kemudian ini ditulis ulang bagaimana mekanisme reaksinya. Sebagai elektrofil ada gugus nitro, kemudian yang utama adalah masuk di posisi alfa, sehingga kenapa di sini diarahkan untuk pada posisi alfa. Kalau dilihat di sini mekanismenya dimulai dari oksigen sebagai pendorong elektron, dorong sini, kemudian sini, kemudian sini. Kalau misalnya ini dirasa kesulitan, yang minimal 1 ini aja langsung masuk ke posisi alfa dan beta gitu. Tapi kalau tidak terlalu menyulitkan, ya dimulai aja dari pasangan elektron bebas oksigen bentuk ikatan rangkap, pindah ini jadi rangkap, baru ini menangkap atau bereaksi dengan elektrofil. Tahap pertama terbentuk ini, kemudian ini karena pasangan kation anion, anionnya sebagai nukleofil bereaksi dengan karbon alfa yang lain, kemudian diberikan pada oksigen, peroleh ini yang bisa diisolasi. Kemudian dalam reaksi ini ditambahkan piridin, tapi di awal ini nggak dinampakkan piridin, maka bisa terjadi aromatisasi kembali sehingga diperoleh hasil nitrasi masuk di posisi alfa. Kemudian yang di sini yang mekanisme tanpa melibatkan ion astat. Nah, setelah ini ditangkap, kemudian terjadi aromatisasi dengan pelepasan proton, akhirnya diperoleh hasil yang sama. Nitrasi dapat terjadi dengan proses adisi eliminasi, ini maksudnya adisi pada tahap awal, kemudian eliminasi adalah pada tahap yang
kedua ini. Tetapi jika menggunakan reaksi yang lain ini, maka nitrasinya bisa berlangsung secara lebih sederhana seperti ini. Ini alasannya dipakai yang mekanisme yang pertama karena ini isolable, dalam artian bisa diisolasi, bisa dipisahkan. Kalau reaksinya dikontrol belum sampai ke sini, kemudian sudah bisa hentikan, sehingga disarankan bisa lewat sini. Namun demikian untuk yang pakai elektrofil yang lain ini tidak isolable, sehingga berlangsung dengan mekanisme dari sini ke sini, kemudian pelepasan proton kita dapatkan hasil nitrasi. Kemudian brominasi, karena demikian reaktifnya, kalau yang benzen itu butuh katalis, di sini tidak menggunakan katalis, bahkan dilakukan pada suhu yang rendah agar tidak terjadi polyhalogenasi. Mekanismenya sama dengan yang di atas, kalau dimulai dari oksigen lebih bagus. Kemudian ini akan lebih bagus lagi, yang halogen ini sebetulnya akan nonpolar. Kemudian dengan adanya interaksi ini menjadi delta positif, ini delta negatif. Sehingga peran sebagai elektrofil nampak kalau ini dibuat sebagai delta positif. Ini hasilnya, kemudian dibuat sama dengan yang bagian atas itu. Ini sebagai nukleofil terbentuk ini. Kemudian setelah itu terjadi aromatisasi dengan melepaskan hidrogen bromida, diperoleh hasil substitusi aromatik elektrofilik masuk di posisi alfa dengan rendemen yang 80%. Furan bereaksi dengan kuat dengan Br2 atau Cr2 pada suhu kamar menghasilkan ini. Kemudian bisa dimungkinkan mendapatkan dua bromofuran dengan kontrol temperatur yang hati-hati. Ya, ini ternyata dari eksperimen setelah suhu diturunkan 0 derajat bisa kita dapatkan monobrominasi. Kemudian contoh substitusi aromatik elektrofilik yang lain adalah asilasi Biddlecraft yang sulit dijumpai dalam piridin. Kemudian dalam furan ini bisa berlangsung. Kemudian posisi alfa dan beta ini luar biasa jauhnya, 6.800 banding 1. Jadi yang alfa 6.800, betanya hanya 1. Kemudian yang di sebelah kanan, manakala posisi alfa sudah diblok, menyebabkan reaktivitasnya mau nggak mau masuk di posisi beta. Cuman di sini butuh energi yang besar sampai suhu 150 derajat Celcius. Kalau di sini hanya 20 derajat Celcius. Kemudian yang ini bisa mendapatkan 6.800 banding 1. Mungkin ada pengalaman terutama penentuan struktur, kira-kira gimana kita bisa menetapkan sebanyak ini. Jadi yang posisi beta ada, tapi satu yang ini 6.800. Mungkin yang dari kuliah penentuan struktur atau identifikasi senyawa, bagaimana bisa menetapkan ini. Katakanlah reaksi selesai, kemudian kita proses, setelah itu, setelah proses selesai, kita cek ada pengotor apa enggak. Yang sering terjadi adalah pengotor hanya berupa baseline, bisa kita pisahkan dengan mudah pakai kromatografi dengan model kromatografi cair vakum, itu akan mudah. Untuk sederhananya biasanya begini diketahui dari proton NMR. Dari proton NMR katakanlah ya,
yang kita targetkan adalah yang alfa ini, maka yang paling dominan. Kemudian setelah kita pelajari kok ada signal yang menurut kita sudah bersih, tapi kok ada signal lain yang aneh begitu. Setelah kita bandingkan antara alfa dengan beta, maka ya dimungkinkan yang satu yang berupa beta. Nah, puncak daripada metil posisi alfa ini bisa kita dapatkan berapa senti katakanlah. Kemudian yang posisi beta ini ada berapa senti. Sehingga dari ketinggian itu bisa diperkirakan perbandingan 6.800 banding 1. Tapi ini memang rumit karena kecil gitu. Beda dengan yang tadi misalnya 4 banding 1 itu lebih nampak. Kadang-kala 6.800 banding 1 bisa diabaikan karena demikian jauhnya. Kemudian yang bawah ini adalah formulasi ukuran menggunakan ini yang standar. Karena posisi beta sudah diblok, maka masuk di posisi alfa. Lagi-lagi kalau salah satu ini diblok begitu, maka butuh energi yang lebih ekstra seperti ini, 150 di sini. Awalnya 0 derajat, kemudian dinaikkan secara perlahan masuk sampai 100 derajat Celcius hingga masuk di sebelah sini. Sayang untuk formulasi ini sulit dilakukan karena ini tidak bisa didatangkan di Indonesia. Kemudian yang pertemuan terakhir yang lalu adalah reaksi Menick ini menggunakan formaldehid, kemudian dimetilamin hidroklorida. Mekanisme yang lalu sudah dibahas, yang tahap awal protonasi daripada formaldehid, kemudian setelah itu ada adisi nukleofilik dari dimetilamin, akhirnya kita dapatkan garam iminium ini. Ini sebagai elektrofil, walaupun nampak di sini adalah bermuatan positif adalah nitrogen, tapi yang diserang adalah karbon. Kemudian elektron ikatan rangkap ini diberikan kepada nitrogen sehingga hasilnya adalah ini. Kemudian tahap terakhir adalah pelepasan proton sehingga disertai dengan aromatisasi kita dapatkan hasil reaksi Menick dengan denomen 66%. Kemudian reaksi Menick bisa dilangsungkan dua model. Yang pertama campur ini aja 1, 2, 3. Kemudian yang kedua adalah disiapkan dulu elektrofilnya. Ini direaksikan. Kemudian setelah selesai reaksinya baru dimasukkan ukurannya. Kadangkala harus dilakukan terpisah, kadangkala harus dilakukan bisa dilakukan secara sederhana, secara serempak. Kemudian di sini nitrasi tiopen seperti yang sebelumnya, maka yang alfa dan beta di mana alfa lebih dominan. Kemudian reaksi ini dibuat secara in situ dari asam nitrat pekat dan anhidrida asam asetat. Jadi ada beberapa reaksi yang terkadang harus dibuat secara in situ, maksudnya dibuat terlebih dahulu sendiri, kemudian baru direaksikan. Yang mana untuk reaksi yang seperti itu kadang-kadang tidak dijumpai di mana misalnya kita order ke supplier bahan kimia itu nggak ada. Jadi misalnya kita butuh gas asam gas HCl ataupun yang lain, karena tidak tersedia kita buat secara in situ. Misalnya natrium metoksida nggak ada yang jual, bisa kita buat dari reaksi metanol dengan natrium. Bila perlu ini bisa dibahas bagaimana terbentuknya reaksi ini dari reaksi ini. C ini menunjukkan concentrated yang artinya pekat. Gitu. Mungkin dicoba barang berapa menit.
reaksi antara ini menghasilkan ini. Kemudian A besar C ini gugus asetil CH3CO. Sehingga ini adalah CH3, CO karbonil, kemudian ada O, di samping kanannya sama kayak yang sebelah kiri. CO, karbonil, kemudian CH3. Kemudian di sini asam nitrat kadang agak sulit bagaimana strukturnya, adalah HO kemudian NO2. Bagi asam kuat yang hidrogen ini akan memprotonasi daripada oksigen daripada karbonil itu. Sini. Yang asam nitrat, kemudian yang sebelahnya adalah anhidrida asam asetat. Salah satu daripada turunan asam karboksilat. Ini pada tahap awal terjadi protonasi, kemudian setelah itu ini sebagai anionnya bisa berperan sebagai nukleofil. Saya tulis ini. Yang kalau munculkan lagi yang tadi gimana ya untuk pena ini vanishing pen. Di bagian atas gitu nggak ada ya Pak? Apa pilihan untuk pencet penanya? Atau
Nah, ini sudah keluar. Ya, ini hasilnya yang pada tahap awal asam nitrat bereaksi dengan anhidrida asam. Ini yang protonasinya, kemudian ini asam nitrat yang sudah mengalami ionisasi berperan sebagai nukleofil. Sebetulnya ini lebih baik lagi kalau dibuat bentuk resonansi, tapi saya buat cepat aja. Kemudian hasilnya adalah kemudian setelah adisi seperti biasa ada eliminasi nilai. Kemudian hasilnya adalah ini. Sebagai anion. Oh, kemudian ini masih ada hidrogen. Kemudian ini bisa bereaksi dengan ini. Ya. Nanti saya ganti aja biar lebih rapi ya, mekanismenya. Yang jelas ini adalah dibuat secara in situ, maksudnya sebelum reaksi ini dilakukan dibuat terlebih dahulu dari reaksi ini. Kemudian untuk halogenasi dari teopen ini juga digunakan bromin, tidak menggunakan katalis seperti biasa. Cuman ini ada penambahan hidrogen bromida. Kemudian dilakukan pada suhu yang sangat rendah, pada suhu minus 25 sampai minus 5 derajat Celcius, diperoleh hasil brominasi pada posisi alfa. Kemudian di sini pada suhu yang lebih tinggi, maka terjadi polyhalogenasi, sehingga mirip dengan yang sebelumnya, di mana untuk menghindari adanya polyhalogenasi itu perlu suhu yang pengontrolan suhu seperti yang puran ini pada 0 derajat. Kemudian untuk yang teopen ini butuh suhu yang lebih rendah lagi agar terjadi monobrominasi. Reaksi dapat terjadi pada suhu kamar, bahkan pada suhu minus 30 derajat Celcius. Seperti yang puran tadi, kontrol yang hati-hati terhadap kondisi reaksi diperlukan untuk mencapai target berupa hasil monobrominasi. Ya, ini nanti saya ganti aja biar lebih rapi. Berikutnya adalah, ya intinya dari substitusi aromatik elektrofilik berlangsung pada posisi alfa. Kemudian karena begitu reaktifnya, maka kadangkala diperlukan kondisi di mana harus dilakukan pada suhu yang lumayan rendah. Kemudian sekarang masuk ke pirol. Untuk pirol dengan bereaksi yang sama, ini pada suhu yang lumayan rendah, hanya
minus 10 derajat Celcius, di posisi alfa ada 51%, kemudian betanya 13%. Kalau dibagi 51 bagi 3, 5 kali nggak sampai, 4 kali. Ya, hampir 4/1, sebagaimana yang di slide yang di awal itu. Kemudian, saya hapus saja, biar nggak ganggu. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi Kirschmeier, formulasi Kirschmeier seperti yang sebelumnya menggunakan DMF, dimetilformamida dan POCl3, dapatkan garam ini. Kemudian ini menurut saya kurang, ini harusnya ada O lagi. Karena O yang ini kan berasal daripada oksigen. Kemudian di sini masih ada O lagi, harusnya O1, O, PO, Cl2, kemudian ada anion berupa ion klorida. Kemudian ion kloridanya menggantikan bus ini, sehingga ini yang diperoleh. Mirip kayak manik begitu. Maka kalau yang manik di sini adalah berupa hidrogen, kemudian masuk menyerang sebelah sini, kemudian ini diberikan pada nitrogen. Bedanya yang formulasi di sini adalah Cl. Seperti tadi, yang furan mulai dari pasang elektron bebas dari nitrogen. Kalau kesulitan abaikan 2, langsung aja ini, kemudian berikan di sini. Ini hasilnya pada tahap awal substitusi aromatik elektrofilik. Kemudian dimetilamin sebagai bus pendorong elektron bisa menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk membentuk ikatan rangkap disertai dengan lepasnya ion klorida, kita dapatkan ini. Sebetulnya reaksi formulasi awalnya ya sampai di sini aja. Kemudian setelah itu diproses menggunakan basa, ini terhidrolisis sehingga menjadi ya mirip dengan reaksi yang kita bahas di awal itu. Salah satu reaksi bentuk senyawa karbonil adalah reaksi dengan nukleofil seperti amina primer, produknya adalah berupa imina. Reaksinya setimbang sehingga bisa balik lagi ke semula. Ya ini ibaratnya seperti imina, kemudian di hidrolisis, maka ini balik lagi sebagai karbonil, ininya nanti akan menjadi, kalau di sini adalah amina sekunder. Ya kadang-kala karena ini nggak bisa didatangkan begitu, kita terpaksa katakanlah kalau perlu ya sudah dalam keadaan terformulasi, artinya sudah ada gosaldehid gitu yang sudah kita beli. Karena beli ini untuk melakukan formulasi karena kesulitan ini, maka karena nggak bisa ya langsung aja. Yang dibeli sudah ada gugus aldehidnya, bisa diakali seperti itu. Berikutnya ini yang menonjol daripada reaksi pirol terbentuk porfirin yang di awal kuliah disebut karena ada kemiripan dengan yang untuk fotosintesis itu. Sebagai elektrofil adalah senyawa karbonil yang sudah mengalami protonasi dengan adanya katalis asam. Ini dilangsungkan aja, karbonil menangkap proton daripada katalis sehingga ini lebih bermuatan positif. Bentuk resonansinya ini diberikan sehingga ini jadi
semula delta positif menjadi positif. Kemudian seperti biasa, substitusi aromatik elektrofilik berlangsung di tahap awal masuk di posisi alfa, sehingga hasilnya adalah ini. Ini sudah jadi awal. Harusnya masih dalam bentuk sebagai ion begitu, kemudian pelepasan proton serta aromatisasi terbentuk seperti ini. Kemudian dalam kondisi yang asam, hidroksinya ini mengalami protonasi sehingga berubah menjadi utus pergi yang baik. Mirip dengan yang pertama, pasangan elektron bebasnya berperan. Kalau sulit ya itu tadi ini lupakan, langsung aja libatkan yang sebelah kanan. Ini bentuk ikatan rangkap, ini lepas, jadi ini. Kemudian ini berperan sebagai elektrofil bagi virol yang kedua. Seperti tadi pasang elektron bebas masuk ke sini jadi rangkap, ini menangkap karbon yang di sini. Akhirnya kita dapatkan ini mirip dengan yang tahap pertama ini, terjadi pelepasan proton dan aromatisasi lagi sehingga sekarang diperoleh berupa ini. Kalau hidrogennya ini ditulis R1 sama dengan R2 sama dengan H. Sehingga ini kita bisa analogkan dengan metana CH4, di mana satu hidrogen tersubstitusi oleh virol, satu hidrogen tersubstitusi oleh virol, kita sebut sebagai dipirolil metana. Begitu tahap yang berlangsung. Yang pertama jadi substitusi aromatik elektrofilik sehingga diperoleh alkohol pada posisi alfa, kemudian ini mengalami protonasi lebih lanjut sehingga menjadi gugus pergi yang bagus. Kemudian diperoleh ini yang selanjutnya berperan sebagai elektrofil, bereaksi lebih lanjut dengan virol yang kedua. Akhirnya kita dapatkan dipirolil metana. Kemudian dari dua pirolil metana ini bisa saling bergabung. Katakanlah yang ini adalah yang di sebelah sini, yang satunya lagi di sebelah sini. Kemudian dengan adanya ini sebagai elektrofil, maka bisa menghubungkan bagaimana ini terjadi. Kemudian bereaksi lebih lanjut yang sebelah sini, akhirnya terbentuk seperti ini. Nah ini masing-masing berperan sebagai aromatik dari virolnya. Kemudian bisa dioksidasi begitu sehingga terjadi sistem aromatik dengan 18 elektron. Pada waktu kita membahas yang salah satu syarat untuk aromatis adalah kaidah Hakel dengan 4N plus 2. Berarti kalau 18 ini N-nya berapa agar jadi 18 dari 4N plus 2? 4 kali 4, 16 ditambah 2 menjadi 18 ya. Kita lihat bagaimana terjadinya konjugasi. Katakanlah saya mulai dari ini yang masih utuh virolnya. Jadi 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi terkonjugasi dengan demikian masif gitu. Hingga jadi 18. Saya kira kalau ini karena sudah lama dibuat, perkembangannya sudah sangat banyak. Mungkin sekarang sudah jarang yang meneliti ini karena sudah sekian banyak yang sudah dilaporkan.
apa namanya ini kalau di tumbuhan itu yang kalau di dalam darah kita sebut sebagai hemoglobin, kalau yang sini untuk yang fotosintesis Klorofil ya. Ya, klorofil. Ya ini klorofil yang sebelah kanan, yang di sini adalah hemoglobin dengan prekursor adalah porfobilinogen. Ini ada 1, 2, 3, 4 unit pirol. Ini 1, 2, 3, 4 unit pirol. Ini kompleksnya dengan Fe di M kita, kemudian yang di klorofil ini adalah berupa magnesium. Pigmen Hem ditemukan sebagai pembawa oksigen dari hemoglobin, sehingga salah satu kalau kekurangan darah kenapa harus minum zat besi, karena untuk bentuknya ini punya kompleks salah satunya. Kemudian klorofil A berperan dalam proses fotosintesis dalam tumbuhan. Keduanya baik Hem maupun klorofil A disintesis dari dalam sel dengan memanfaatkan ini sebagai prekursornya. Luar biasa, ini hal yang sama bisa dibentuk menjadi dua yang berbeda dengan tugas yang sangat luar biasa perannya. Kemudian ini ada paper di Medicinal Chemistry Research, cukup lama, tahun 2011. Ini pembuatan porfirin, di mana porfirin ini disubstitusi dengan lipid. Nanti kita lihat reaksinya. Sementara strukturnya adalah begitu. 1, 2, 3, 4 mirip dengan tadi. Kemudian yang sebelah sini dihubungkan dengan yang lumayan panjang. Kemudian ini dikaji sifatnya sebagai antibakteri. Kemudian reaksinya, ini yang tahap pertama membentuk ini. Kemudian setelah ini dibentuk, alkoholnya dioksidasi sehingga menjadi aldehid. Kemudian aldehidnya direaksikan dengan pirol. 4 pirol karena ini 1, 2, 3, 4. Kemudian formaldehidnya ada 3, ini yang aldehid yang keempat. Sehingga hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3 dari ikatannya dengan formaldehid, kemudian yang terakhir ini adalah berasal dari aldehid ini. Kalau dihubungkan dengan pembahasan kita, berarti kalau yang to the point yang C itu, kita lihat C ini sebagai katalisnya digunakan zinc klorida, kemudian ditambahkan di sini 2,3 dikloro, 5,6 di cyano, 1,4 benzoquinon, dilakukan reaksinya dalam DCM, diklorometan, dilakukan dengan reflux. Jadi katalisnya kalau kita hubungkan dengan yang reaksi yang di sini, kalau ini katakanlah menggunakan katalis berupa yang bisa menghasilkan proton, berupa yang sekarang yang dibahas adalah katalis yang digunakan adalah zinc klorida gitu. Kemudian dari reaksi itu akan sampai di sini. Nah, tadi ada nama senyawa yang cukup panjang, itu adalah untuk oksidasi agar terbentuk cincin porfirin dengan, kalau ini kan terpisah sebagai aromatik tersendiri-tersendiri, nah ini sekarang sebagai satu kesatuan dengan 18 elektron. Jadi perannya yang reaksi yang panjang itu adalah untuk oksidasi dari sini ke sini. Kalau kita lihat jumlah hidrogennya, ciri daripada oksidasi adalah salah satunya dari jumlah hidrogennya yang mengalami pengurangan. Kita lihat misalnya dari sebelah sini semula 2 menjadi 1, sudah berkurang 1. Kemudian di sini juga semula 2 berkurang, ini semula 2 berkurang, ini semula 2
menjadi berkurang jadi 1. Jadi ada pengurangan 4 atom hidrogen sehingga dianggap sebagai oksidasi. Yang awal barangkali kita pahami oksidasi adalah adanya kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan yang reduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Tapi kalau di organik banyak dihubungkan dengan jumlah oksigen dan jumlah hidrogen. Kadang-kadang 2 dipenuhi, kadang-kala 1 aja dipenuhi sudah mencukupi. Kalau kita lihat dari jumlah oksigen nggak ada ini terjadi peningkatan atau penurunan, sehingga yang kita lihat cuman jumlah hidrogen. Kalau jumlahnya meningkat kita sebut sebagai reduksi, kalau jumlahnya menurun tadi berkurang 4 maka kita sebut sebagai oksidasi. Jadi ini yang mengalami oksidasi, kemudian yang bereaksi tadi yang namanya cukup panjang itu mengalami reduksi. Hidrogen yang ada dalam ini yang 4 tadi bereaksi dengan bereaksi tadi sehingga jumlah hidrogennya masuk ke situ. Begitu sebagai contoh untuk pembentukan porfirin itu. Kemudian ya ini yang panjang itu ini. Mudah-mudahan strukturnya ada. Oh ini strukturnya. Biasa disingkat sebagai ini D, kemudian diambilnya yang belakang sebagai kuinon, 23 dikloro, 56 dicyano, benzokuinon. Jadi tadi ada 4 hidrogen, bisa jadi dari sini tereduksi, yang ini juga tereduksi, sehingga diperoleh hasil seperti ini sebagai hasil oksidasi. Kemudian tadi yang disebut dengan lipid adalah yang ini, berarti yang porfirinnya. Redemannya sangat rendah, 8%. Kemudian ini dicoba dengan, kalau tadi perbandingan 3:1 formaldehidnya, kemudian ini 2:2. Akhirnya yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi ini berdampingan, tidak nyilang begitu katakanlah ini dengan ini. Ini diperoleh sebagai lipid 2. Kemudian selesai. Ya karena yang aktivitas antibakterinya enggak disebut, kalau berminat ya bisa juga kita bahas ini. Tapi di sini yang saya tekankan bagaimana contoh membuat porfirin yang tadi 3:1 hasilnya ini, kemudian yang 2:2 antara formaldehid dengan aldehid yang panjang rantainya kita dapatkan seperti ini. Baik, dengan demikian reaksi yang paling menonjol dari 3 sekawan ini adalah substitusi aromatik elektrofilik. Sudah ya kita bahas dengan dibahas satu persatu, furan, pirol, dan tiopen untuk beberapa reaksi yang begitu populer. Berikutnya adalah reaksi metalasi. Oh ya, sebelum ke situ mengingat untuk hari Kamis itu disepakati balik lagi jam 11 atau jam 7 begitu, agar yang lalu pada waktu kuis saya anggap sudah jam 7, ternyata dipahaminya jam 11. Disepakati aja sekarang kira-kira gimana untuk Kamis depan. Ya semua ada plus minusnya. Plus minus, kelebihannya kalau misalnya kuliah pagi, katakanlah kalau ada yang nge-lab begitu ya, setelah jam 9 bisa bekerja di laboratorium gitu. Kan kalau kuliah jam segitu kan nanggung.
mau nge-lab kalau misalnya melakukan kromatografi kolom begitu, kadang-kala nanggung di pagi mulai kemudian terpaksa dihentikan. Ya opsional aja, terserah mana yang lebih nyaman. Kalau lebih nyaman jam 11 ya balik lagi jam 11, tapi kalau jam 7 dirasa nyaman ya bisa digeser jam 7 begitu. Kebetulan kalau untuk hari Kamis saya hanya satu mata kuliah saja, sehingga katakanlah digeser waktunya, kalau jam 7 terlalu pagi mau jam 9 juga nggak ada masalah. Tetap jam 11 juga nggak ada masalah. Nanti saya tunggu kabarnya di WA aja, sehingga nanti pada waktu bagaimana? Jam 7 juga nggak apa-apa, Pak. Saya sudah diskusi dengan RS dan Iva, sudah. Iya, ya. Bu Ika lebih prefer jam berapa? Terserah saya, Pak. Saya cuma ikut. Oh ya, ya baik, kita coba seperti hari ini Selasa dan Kamis jam 7. Ya mungkin kalau bagian agak molor barang berapa menit. Belum masuk ke sini, pertemuan yang sebelumnya saya pernah menyebutkan ini menawarkan kalau yang tahun lalu ada ujian akhir semester, ada 4 mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, kemudian ujian akhir semesternya presentasi paper, karena 4 orang pada waktu itu masing-masing presentasi satu paper. Ini yang pertama diambil dari jurnal Medicinal Chemistry tahun berapa? Nggak nampak ini karena formatnya begitu, mungkin formatnya ada di bagian bawah. Ini salah satu pilihannya. Kemudian ini yang kedua dari Bioorganic and Medicinal Chemistry Lecture tahun 2018. Ya ini suka-suka aja, maksudnya mahasiswanya memilih, kemudian itu yang dipresentasi. Kebetulan menurut saya jurnalnya ya kelas berat, dalam artian masuk kuartil 1 kalau nggak salah. Jurnal Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letter ini saya kira juga. Ini juga. Kemudian yang keempat adalah ini Bioorganic Chemistry. Ya opsional, nanti kalau tidak evaluasi berupa semacam kuis begitu ya, ini sebagai alternatif yang lain sebagai bahan evaluasi. Saya persilahkan kalau nanti dirasa itu diminati, bisa juga nggak ada ujian tengah semester, tapi ujian akhir semester, tapi yang ada presentasi seperti itu. Ya barangkali ada penasaran atau bagaimana gitu, dicari paper yang terkait dengan senyawa heterosiklik, kemudian itu yang dipresentasikan. Baik, reaksi substitusi aromatik hidrofilik sudah selesai. Kemudian sekarang kalau dilanjutkan dari PowerPoint ini adalah reaksi deprotonasi. Sesuai dengan namanya adalah pelepasan proton. Di sini yang pertama direaksikan dengan organolitium berupa normal butil litium, berarti gugus butilnya ini tidak bercabang, kemudian berkaitan dengan litium. Nah, ini sebagai nukleofilnya adalah butil, akan bereaksi dengan hidrogen daripada karbon alfa. Karena ini adalah gugus menarik elektron, maka yang di karbon alfa ini katanya lebih lemah, sehingga hasilnya gugus butil bereaksi menangkap proton ini sehingga jadi butana. Kemudian elektron antara H dengan karbon diberikan kepada karbon, hasilnya jadi anion ini. Kemudian ini sebagai litiumnya sekarang berpasangan dengan
Semula litium dengan butil, sekarang litium dengan anion daripada 3 itu. Kemudian furan, pirol, dan tiopen ini pKa-nya tidak terlalu terpaut jauh. Kemudian lagi-lagi yang alfa ini mirip kayak yang substitusi aromatik itu lebih dominan daripada yang beta. Memang kalau kita perhatikan ya ini karbon alfa terhadap heteroatom. Kemudian sedangkan yang di bawah ini adalah yang metalasi. Nah, sekarang ada metal di bagian karbon alfa. Sayang ini enggak dilanjutkan. Biasanya begini ini tidak terlalu menarik. Yang menarik mungkin setelah ini direaksikan dengan elektrofil sehingga ada hasil daripada 3 serangkai ini yang sudah mengalami metalasi. Kemudian yang di bawah hampir sama dengan ini, tetapi ini berlaku untuk yang pirol karena yang ini untuk yang X yang di tengah ini adalah N dengan R, maksudnya bukan dengan H. Nah, ini yang N dengan H. Jadi masih pirol, yang di sini yang pirol sudah berikatan dengan gugus alkil. Nah, untuk yang seperti ini, ketika bereaksi dengan mirip dengan yang di atas, organometalik, maka dari R ini akan lebih cenderung bereaksi dengan hidrogen yang terikat pada nitrogen, akhirnya seperti yang tadi, ini jadi butana. Kemudian ini elektron antara H dengan N diberikan pada N, hasilnya ada seperti ini. Kemudian ini ada stabilisasi resonansi yang pertama, kemudian ada 3 gitu. Pre-pirol maksudnya masih berupa NH, dapat mengalami deprotonasi pada nitrogen sebagaimana ini, atau mengalami deprotonasi pada karbon. Namun demikian untuk ini bisa diarahkan tergantung dari RM-nya ini, tergantung pada organometaliknya. Kation yang besar dan pelarut yang polar akan cenderung N substitusi. Jadi kalau kita arahkan masuk ke sebelah sini digunakan kation yang besar. Ini M ini menunjukkan sebagai metal sebagai kationnya. Untuk sederhananya bisa kita lihat di golongan 1A itu setelah hidrogen ada di bawahnya adalah natrium dan kawan-kawan, makin ke bawah makin besar. Sehingga kalau kita ingin sukses untuk yang ini bisa digunakan yang lebih besar lagi, itu yang di bagian bawah dari susunan berkala. Karena makin ke bawah kan ukurannya makin besar. Jadi kalau diinginkan masuk di sebelah situ, disarankan itu pakai kation yang besar, kemudian pelarut polar. Kemudian yang di bawah ini temporary blocking group on N dapat digunakan untuk mendapatkan hasil substitusi pada bagian karbon. Jadi bisa juga kita mengarahkan substitusi pada karbon sementara dipasang gugus sebagai gugus pelindung. Bagaimana dibahas di sintesis kimia organik itu, kalau sudah selesai dilepas akhirnya bisa terarahkan di sebelah sini. Di akhirnya tentunya harus dilepas lagi gugus pelindungnya. Mungkin agak abstrak, mudah-mudahan di slide berikutnya akan ada penjelasan seperti itu. Jadi yang di sini furan dan tiopen dan pirol yang mana sudah teralkilasi. Kalau yang di sini adalah yang furan dalam keadaan yang bebas itu.
bisa bereaksi di bagian yang hidrogen terikat dengan nitrogen atau hidrogen pada karbon alfa. Untuk itu perlu ada pengkondisian. Ini ada penjelasan kalau masuk di nitrogen alfa, masuk di nitrogen maka digunakan kation yang lebih besar dan pelarut yang polar. Kemudian di sini ada seperti yang tadi, kemudian di posisi beta ini ada gugus demikian rupa sehingga bisa mengarahkan substitusinya pada posisi yang alfa. Ini kita lihat untuk yang dimaksud di sini beberapanya adalah berupa gugus karboksilat, kemudian berupa ether, ataupun berupa amida, ataupun berupa ketal. Maksudnya di sini diarahkan misalnya ini bisa berinteraksi dengan butilitium itu membentuk katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan besar. Biasanya kayak gini yang disukai adalah yang cincin 6 itu. Tapi sudah dicoba dengan model 8 ini bisa mengarahkan. Ini jadi butana, kemudian elektron ini diberikan ini akhirnya menjadi anion. Nah, yang ini bisa berinteraksi dengan litium. Katakanlah kita gunakan berupa salah satu yang dengan ini ada interaksi dengan litium. Kemudian ini sebagai pasangan kation anionnya. Saya kira ini lebih rumit. Saya menghindari sementara yang rumit. Nah, tapi kalau diperlukan bisa langsung. Ya, langsung aja ke sini. Karena ada ya, kalau diteruskan juga nggak apa-apa. Karena ada yang belum mengambil organik sintesis yang di semester depan HERSA tentang kus pelindung. Kira dilewati aja. Nah, kemudian sebagaimana yang slide sebelumnya, biasanya di akhir ini ada sintesis terkait dengan senyawa bahan alam atau senyawa obat. Yang lalu sayangnya untuk yang lupa saya quinolin atau isoquinolin kaitannya dengan nafsa kita tidak kita bahas. Nah, untuk yang furan di sini contohnya adalah ranitidin. Bagi yang pernah mengeluh ada gangguan asam lambung, salah satunya adalah mengkonsumsi ini ranitidin. Bahan bakunya adalah berupa purpural. Tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi daripada gugus aldehid sehingga diperoleh berupa alkohol. Kemudian dilakukan reaksi menik karena yang sebelah kanan sudah terisi, maka berlangsung yang di sebelah kiri sama-sama alfa. Ini hasil reaksi meniknya yang kita bahas pada pekan yang lalu, sekarang bisa berlangsung untuk yang ini. Tentunya kalau mengikuti yang tadi, ya seperti biasa lebih baik dari heteroatom itu diarahkan. Karena ditujukan ke sini maka yang mutarnya panah elektronnya ke sini jadi rangkap, ini jadi rangkap, ini dipakai untuk menangkap elektrofil ini hingga jadi. Kemudian setelah reaksi menik selesai, apa yang berubah adalah yang ada di sebelah sini. Nah, di sini digunakan katalis asam klorida sebagai katalis sehingga yang ini menjadi gugus pergi yang bagus dari OH menjadi OH2+. Kemudian dari sini ada tiol S, kemudian CH2 ada 2 kali, 1, 2, NH2. Nah, ini sebagai nukleofil
Setelah ini mengalami protonasi, ini akan bereaksi ke sebelah sini, ini lepas. Setelah itu belerang akan sudah berikatan sebagaimana di sini, tapi masih berikatan dengan H, tapi bermuatan positif. Kemudian elektron antara S dengan H diberikan pada S, sehingga hasilnya adalah ini. Cukup panjang, kalau dibeli saya kira lumayan murah. Ya mungkin karena sudah skala besar gitu, jadi biaya produksinya jadi murah. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dengan bahan baku berupa purpura. Ini ada yang kakaknya sakit. Kemudian pada tahap yang terakhir, kalau kita lihat perbedaannya adalah yang di sebelah sini dengan reaksi ini. Kalau kita lihat di sini semula NH2, kemudian ini ada. Berarti ini yang terlepas adalah ini. Berarti ini mensubstitusi. Kita baca informasinya. Purpura diproduksi dengan sangat murah dari limbah sayur-sayur, sayur-mayuran. Kemudian dari purpura ini direduksi sehingga diperoleh purpuril alkohol. Ini juga bisa diperoleh secara komersial. Kemudian pada tahap yang kedua adalah reaksi Menick sehingga masuk di posisi 5. Kemudian pada bagian yang akhir melibatkan adisi konjugasi daripada amina sehingga diperoleh senyawa nitro yang tak jenuh alfa beta. Ini yang dimaksud. Kemudian setelah itu disertai dengan eliminasi daripada metanatiol. Ya, yang nitrogen ini bereaksi dengan ini, kemudian dengan tahap adisi ini masuk ke sini, ini diberikan ke sini, kemudian eliminasi terbentuk lagi, ini lepas sehingga diperoleh berupa ranitidin. Saya kira biasanya 1, ini apakah 1 juga? Iya. Jadi contohnya nyapuran, virolnya nggak diberi maupun teopen. Ya mungkin karena pertimbangan waktu, jadi hanya 1 saja. Demikian berarti sudah selesai pembahasan kita untuk 3. Tentunya kalau lebih dalam lagi textbook tersedia, kemudian yang lain berbagai macam referensi sebagaimana contoh tadi ketika kita membahas porfirin, ini ada jurnal yang terkait dengan itu. Kalau nggak salah, kalau lihat judulnya ini ada antibakteri ya. Kemungkinan besar ada aktivitas antibakterinya. Baik, berikutnya kalau urutan daripada PowerPoint ini adalah berupa indol yang semula polanya adalah hampir sama. Ketika kita membahas piridin, kemudian piridin di merger dengan satu cincin benzen, ada dalam bentuk quinolin dan isoquinolin. Kemudian berikutnya, kalau kita ikuti 3 serangkai ini, maka di merger dengan benzen, maka harusnya ada 3 grup, yaitu berupa indol, kalau ininya berupa pirol. Kalau berupa furan, O berarti benzofuran. Kalau berupa teopen yang S, maka harusnya berupa benzoteopen. Nah, yang di sini yang dibahas adalah indol yang gabungan itu. Jadi mirip dengan yang piridin sama-sama nitrogen, ini juga sama-sama nitrogen. Nah, diantaranya keberadaan indol yang sangat penting adalah berupa triptofan. Ini cincin indolnya,
Kita lihat triptofan adalah salah satu dari asam amino esensial yang menyusun pada yang sebagai berperan dalam pembentukan sebagian besar protein. Pengertian daripada asam amino esensial ini tubuh kita melalui metabolismenya tidak bisa membuat, sehingga triptofan ini harus istilahnya harus diimpor, harus kita konsumsi dari makanan yang kita makan itu, yang bisa memberikan asupan triptofan. Kemudian triptofan ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan dari protein. Bagaimana kita ketahui, gabungan daripada asam amino bisa menjadi peptida dengan bisa lebih panjang lagi menjadi protein. Jadi bisa dibayangkan misalnya satu protein harus ada triptofan, kalau nggak ada ya berhenti begitu untuk protein tertentu yang memang ada kandungan proteinnya, kandungan triptofannya. Kemudian saya ingatkan struktur dasar daripada asam amino ada terutama asam amino yang 20 yang sering dijumpai itu. Selain yang glisin, asam amino yang lain ada karbon viral, di mana ada gugus asam, karboksilatnya, kemudian ada amino, ada satu lagi berupa hidrogen, ini yang membedakan satu sama lain. Walaupun nanti ada juga yang modelnya tidak begini, karena ada merger misalnya ini dengan ini. Tapi secara umum adalah seperti itu. Karbon viral, ada asam karboksilat, ada amino, ada hidrogen, ini sebagai R-nya. Kalau glisin tadi diperkecualikan karena karena sama-sama hidrogennya gitu, bukan alkil. Ini kan metilin, untuk yang glisin ini adalah hidrogen, sehingga bukan senyawa viral karena ada dua yang sama. Ya setidaknya ada ini sebagai senyawa yang berperan dalam pembentukan asam amino. Dan yang lain saya kira di pengantar itu, apalagi kalau yang di heterosiklik ethylene itu ada penjelasan bagaimana peran daripada senyawa heterosiklik. Cukup satu itu aja. Kemudian yang seperti biasa format yang awal ini adalah sintesis, ada beberapa model sintesis. Salah satunya adalah sintesis Fischer ini yang terkenal. Kemudian ini ada sintesis Fischler, dia hanya dua. Fischer dan Fischler. Dulu ada, mungkin masih berlangsung, kalau umurnya masih memenuhi, bisa melamar. Dulu saya dapat hadiah dari Tore, Indonesia Tore Foundation, waktu itu mengusulkan sintesis Fischer untuk pembuatan indol yang baru, kemudian dikaji beberapa reaksi substitusi aromatik elektrofiliknya. Lebih nyaman dapat dana penelitian Tore itu daripada yang dari pemerintah, karena SPC-nya sangat ribet kalau yang dari pemerintah. Kalau Tore intinya setelah 1 tahun nanti diundang di Jakarta untuk presentasi begitu. Luar biasa karena perusahaan yang kaya makannya itu luar biasa, di hotel berbintang 5. Ya mungkin kalau satu dibahas ya salah satunya adalah berupa Fischer. Bahan bakunya adalah ini, ada hidrasin, kemudian tersubstitusi dengan gugus fenil, maka disebut sebagai fenilhidrasin. Kemudian yang bahan baku yang kedua adalah berupa senyawa karbonil, aldehid atau keton.
mirip dengan yang dulu pernah kita bahas, reaksi daripada turunan amonia dengan karbonil maka dihasilkan ini berupa imina. N yang di sini dari hidrasin kemudian berikatan dengan karbon ini sederhananya adalah ini lepas sebagai H2O sehingga ini sebagai H2O ini dibentuk ikatan C dengan N yang rangkap 2. Kemudian setelah itu ada proses siklisasi disertai dengan lepasnya amonia dengan katalis asam ini, maka diperoleh produknya berupa indol. Untuk detailnya adalah di bagian bawah. Setelah ini diperoleh imina, kemudian ada tautomeri seperti biasa ketoenol sebagai ketunya, ini sebagai enolnya. N kemudian ini sebagai O-nya. Kemudian setelah itu ada siklisasi yang mirip dengan reaksi. Jadi ada ikatan rangkap ini dipakai untuk membentuk ini dengan ini belum. Setelah enol, kemudian dengan adanya hidrogen dengan kondisi katalis ini, yang N yang kedua dari enol ini mengalami protonasi. Setelah itu ada penataan ulang sigmatropik 33. Ini siapa? IPA sudah mengikuti mata kuliah penataan ulang, demikian juga Bu Ika itu di semester yang lalu. Ini penataan ulang sigmatropik 33, 123, 123, akhirnya ini ada terbentuk ikatan ini yang menjadi lepas dengan memindahkan elektron ke sini. Ini rangkap, ini jadi ada ikatan, kemudian ini pindah sini jadi. Setelah itu terjadi ini kan aromatisnya hilang, terbentuk lagi dengan cara seperti ini. Kemudian setelah itu ini sebagai nukleofil, ini sebagai elektrofil dianalogkan dengan karbonil, akhirnya diperoleh ini. Kemudian pelepasan amonia, akhirnya kita dapatkan indolnya. Di sini sebagai karbonilnya adalah katakanlah R2 ini sebagai fenil, kemudian yang di sini adalah berupa metil. Kita dapatkan di sini indol dengan substitusi gugus fenil pada posisi nomor 2 karena bahan bakunya yang digunakan adalah berupa ini ada fenil, kemudian karbonil, di sini metil berupa acetophenol. Kalau sulit menyebutkan namanya, sebutkan aja gugusnya. Metil, fenil, keton gitu. Mirip kayak pemberian nama yang ether. Kalau sulit ya sebutkan belah kiri kanan dari gugus karbonil atau oksigen. Begitu contoh daripada sintesis Fischer dengan menggunakan fenilhidrasin dan sebagai karbonil adalah berupa acetophenol. Kalau misalnya sederhananya ini tadi kita ganti dengan aseton, berarti ini akan menjadi metil gitu. Kalau ini diganti bukan katakanlah ini seperti ini, R1-nya adalah berupa metil ya, maka hasilnya adalah ini ada tambahan gitu. Jadi bisa fleksibel tergantung daripada ini. Kemudian ya sebagaimana halnya untuk pirol yang hanya satu cincin ini nggak ada bensennya, reaksi yang menonjol adalah reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Contohnya untuk nitrasi kita lihat karena cincin pirol ini lebih kaya elektron daripada yang bensen,
maka substitusinya berlangsung pada cincin heterosiklik ini dengan reaksi yang mirip dengan yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya tadi metil, di sini ada berupa penil. Kita dapatkan hasil nitrasi yang masuk di posisi beta. Kemudian yang di sini menggunakan cara yang klasik, bagaimana yang benzen pakai asam nitrat dengan katalis asam sulfat. Suhunya ini harus rendah karena sangat reaktif. Termasuk sistem yang kayak elektron, bagaimana yang ukurannya itu. Nah, ternyata untuk yang ini masuknya justru di bagian benzen daripada yang di sini. Saya kira karena ada pengaruh daripada gugus metil ini. Kalau nggak ada, saya kira akan mudah masuk di sini. Jadi beda kondisi menyebabkan beda hasil substitusi aromatik elektrofilik. Tapi secara umum adalah yang cincin heterosiklik ini yang lebih kaya elektron sehingga masuk di sebelah sini. Tidak terasa sudah 8.25. Kalau waktunya 75 menit sudah pas ini. Baik, kita hentikan sampai di sini. Kemudian kalau dilihat bahannya ya setelah indol ini tidak banyak dibahas. Ya tergantung memang interest daripada yang membuat ini. Kayaknya yang piridin lumayan banyak. Kemudian kalau udah selesai, ya, hasil ini bisa dibahas, bisa enggak gitu. Mungkin kalau ada usulan materi yang mau dibahas, persilahkan gitu. Kemudian bagaimana yang dulu pernah saya sebutkan, kalau ingin mengetahui sesuatu yang baru, salah satunya adalah mengkaji dari review. Karena dari review itu begitu banyak literatur dihimpun sehingga jadi satu kesatuan. Salah satunya yang sedang dikerjakan oleh Bu Ika membuat review. Ada kemarin review yang berhasil kita publikasikan di RSC Advance. Kalau berminat itu bisa juga dibahas. Cuman ya kalau membahas keseluruhan butuh waktu yang relatif lebih panjang. Kadang-kala ya hanya diambil bagian saja juga memungkinkan. Ya suka-suka aja. Kalau berminat di bagian tertentu juga bisa dilakukan sebagai salah satu bahan. Mungkin juga katakanlah untuk materi tertentu, misalnya azol ini pindah ke textbook sehingga bisa setidaknya membahas satu chapter atau subchapter kalau dipersingkat dari yang ada di textbook itu. Karena mata kuliah pilihan kalau bisa ya fleksibel, kalau bisa sesuai dengan interestnya gitu. Mungkin setelah pertemuan sekian kali sudah ada wawasan bagaimana senyawa heterosiklik itu, sehingga harapannya setelah beberapa kali kalau ada ketertarikan dengan hal-hal tertentu bisa kita bahas. Bisa sebagian atau bisa keseluruhan. Baik, saya akhiri sudah 8.28. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdi. Sama-sama.